Bab 1468. Bersandiwara. Tampaknya tebakan Erikin benar, bajingan ini benar-benar mengerjai dirinya. Tapi aku tidak tahu apa yang dia lakukan di dalam, kata Erikin. Tidak peduli apa yang dia lakukan, kita masuk dan mencarinya untuk membuat perhitungan. Tidak peduli apa manfaatnya, dia harus menyerahkannya. Sarlenekin mendengus. Erikin mengerutkan kening dan berkata, kakak ketiga, aku berasumsi Yul Xiao benar-benar mendapat harta karun. Jika dia tidak mau menyerahkannya, apa yang bisa kita lakukan? Setelah Erikin mengatakan ini, Sarlenekin tercengang. Dia benar-benar marah dan belum mempertimbangkan masalah ini. Dia awalnya berpikir untuk masuk dan memukulinya, kemudian memaksanya untuk menyerahkan harta yang diambilnya. Tapi bagaimana jika Yul Xiao tidak mau? Bagaimanapun juga, ruang giok darah ini adalah kesempatan yang didapat Yul Xiao dengan menyerahkan pedang Raja Qin. Entah dia menyerap sumber energi atau memahami sumber energi, ini adalah kebebasannya, atas dasar apa ingin dia memuntahkan hartanya. Kalau begitu kita dibodohi olehnya dengan sia-sia, kata Sarlenekin. Memang bisa apa lagi? Jika dia bilang dia tidak mendapatkan apa-apa, apakah kita masih bisa memaksanya? Erikin balik bertanya. Bikin keki, apakah kita hanya menonton saja? Sarlenekin tidak sudi. Tentu saja tidak, perbuatannya harus dibalas, tapi kita harus melakukannya selangkah demi selangkah. Erikin tersenyum dan membelai naga guntur di sampingnya. Pertama-tama cari tahu apa yang dia lakukan di dalam. Setelah itu, Erikin membisikkan beberapa patah kata kepada naga guntur. Naga guntur tahu, lalu menggeram pelan, lalu melayang di atas tanah. Di dalam gua, Yul Xiao dengan wajah bahagia tiba-tiba terganggu. Dia merasa bahwa di ruang ini, energi guntur sepertinya meningkat seketika. Tapi hanya berkedip-kedip sedetik dan menghilang lagi. Yul Xiao mengerutkan kening. Meski tidak terlihat aneh, dia tetap memegang mantra dengan kedua tangannya dengan sangat hati-hati, dan memeriksa seluruh kabut darah dengan cermat. Setelah ditemukan tidak ada tanda-tanda siapapun yang membobol, dia baru lega. Seharusnya kekacauan petir yang disebabkan oleh pertumbuhan rumput ajaib ini, lebih baik aku memperlambat sedikit. Yul Xiao berpikir diam-diam. Orang hebat, belasan rumput ajaib, dan beberapa mulai mekar dan menghasilkan buah. Erikin tidak bisa menahan nafas saat berkomunikasi dalam kerohanian dengan naga guntur. Yul Xiao ini benar-benar pemberani, dia menggunakan aura naga guntur untuk membudidayakan rumput ajaib. Bajingan ini, sekarang tahu apa yang sedang dia lakukan, apa yang harus kita lakukan, adik. Sarlenekin mendengus dan menatap Erikin. Sekarang dia juga menemukan bahwa dia tidak dapat dibandingkan Erikin untuk soal pemakaian trik, jadi lebih baik mendengarkan instruksi Erikin. Ini mudah ditangani. Erikin berpikir sejenak, lalu tersenyum tipis. Bahkan jika niat Yul Xiao terungkap sekarang, dia pasti tidak akan memberi mereka satu bagian pun. Meskipun naga itu dibawa pergi oleh Sarlenekin, takutnya Yul Xiao hanya akan merasa Sarlenekin bodoh di dalam hatinya. Naga guntur, kamu pergi panggil semua saudaramu di ruang giok darah sekarang untuk mengepung tempat ini, kata Erikin. Naga guntur meraung dan terbang menjauh dengan cepat. Sebagai satu-satunya monster sumber energi dengan kebijaksanaan di ruang ini, dia secara alami menaklukkan sekelompok monster sumber energi. Sebelumnya saat mengetahui Yul Xiao mendekat ketika dia tidur, dia pun menyerang dengan marah. Ratusan monster sumber energi itu memang dipanggil olehnya. Dan semua bawahannya bisa beberapa ratus. Karena dia suka akting, kami akan menemaninya berakting juga. Erikin kemudian menjelaskan kepada Sarlenekin, dan Sarlenekin tersenyum. Metode Erikin terlalu jahat, tapi dia menyukainya.
3 buah naga guntur, 5 bunga naga guntur, dan 14 rumput ajaib, semuanya sempurna. Hahaha, Sarlene Qin si wanita bodoh, dan keluarga Qin yang idiot, benar-benar mudah dibodohi. Aku ditakdirkan untuk kaya raya, para dewa pun tidak bisa menghentikannya. Setelah beberapa saat, Yul Xiao melihat ke tanah ungu di mana buah, rumput ajaib, dan bunga yang penuh dengan reiki mekar sempurna. Dia menyenandungkan lagu, membungkusnya dengan hati-hati dalam reiki, lalu menyimpannya di tas penyimpanan. Sudah waktunya untuk pergi, aku akan membuat kondisiku sedikit menggenaskan. Sarlene Qin orang yang ceroboh pasti tidak akan curiga. Terbang keluar dari gua, Yul Xiao menyimpan kabut darah. Dengan adanya kabut darah ini, keuntungannya bisa mengisolasi pengawasan dari luar sekaligus memantau setiap gerak di dalam. Kerugiannya tentu saja tidak bisa merasakan lingkungan di luar kabut darah. Begitu kabut darah menghilang, Yul Xiao tercengang saat berpikir untuk berjalan mana. Hanya puluhan kilometer jauhnya dari gua, monster sumber energi menutupi langit menuju ke sini dengan panik. Di depan binatang buas yang marah, muncul Sarlene Qin dan Eric Qin. Yul Xiao, apa yang kamu lakukan? Cepat datang bantu. Sarlene Qin meraung seolah melihat Yul Xiao. Saat dia berbicara, dia memimpin monster sumber energi dan berlari menuju Yul Xiao. Apa situasinya kalian ini? Yul Xiao juga tercengang, sedikit bingung sejenak. Setelah tinggal di gua ini untuk waktu yang lama, bagaimana Sarlene Qin bisa mengganggu begitu banyak monster sumber energi? Kamu berani bertanya padaku? Sarlene Qin mengertakkan gigi dan berkata, pantas saja kamu menyerahkan naga guntur kepadaku. Ternyata monster ini bisa memanggil monster lain. Aku bisa menghadapinya pada awalnya, tapi siapa tahu naga guntur ini tidak tahu malu. Ketika tidak bisa menang, dia memanggil saudaranya, ini datangnya beberapa ratus, masih bertarung apa aku? Kak Xiao, apa yang kamu lakukan hingga membuat marah naga guntur, membuat diriku yang datang untuk memahami sumber energi juga terlibat. Eric Qin pun mengeluh kali ini. Yul Xiao menoleh ke belakang, kulit kepalanya juga kesemutan. Pada awalnya, dia diburu oleh ratusan monster sumber energi, dan sekarang ada 7 atau 800 monster sumber energi, mereka benar-benar tidak sanggup menghadapinya. RGGH. Beberapa monster yang mengejar di depan, sambil mengejar sambil melepaskan berbagai serangan. Sumber energi yang kacau terbang masuk, menguncang ketiganya hingga terus menghindar dan melawan. Yul Xiao juga mati rasa di telapak tangannya, serangan gabungan monster sumber energi ini terlalu kuat. Lalu bagaimana kamu menemukan tempat ini? Yul Xiao tiba-tiba memikirkan sesuatu. Aku lihat ada kabut merah di sini. Itu pasti bukan sesuatu yang ada di ruang sini. Aku kira kamu bersembunyi di sini, jadi aku membawa monster sumber energi ke sini. Sarlene Qin berkata dengan wajar. Yul Xiao diam-diam mengeluh dirinya tidak beruntung, secara tak terduga menemukan hal seperti itu. Dan saat mereka terbang dengan cepat, raungan naga yang mengejutkan tiba-tiba terdengar di belakang mereka. Raungan naga ini penuh dengan amarah, seolah tembus jauh ke dalam sumsum tulangnya. Di belakang mereka bertiga, monster sumber energi seperti air mendidih, emosi mereka menjadi lebih gelisah. Itu tempat kamu bersembunyi, kamu ini, sebenarnya apa yang kamu lakukan hingga memprovokasi naga guntur ini? Sarlene Qin memperhatikan sumber suara itu dan berkata dengan marah. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan, aku hanya bersembunyi di sana. Yul Xiao memutar matanya dan tentu saja tidak bisa mengakui tentang rumput ajaib. Kakak ketiga, karena Kak Xiao tidak mengatakan yang sebenarnya, menurutku lebih baik kita berpisah. Jika dia benar-benar melakukan sesuatu yang membuat marah besar, maka monster sumber energi pasti tidak akan mengejar kita.
Eric Qin berbicara tiba-tiba pada saat ini. Wajah Yul Xiao berubah, dan dia bergumam celaka, Eric Qin ini terlalu jahat. Tapi sebelum dia bisa menolak, Sarlene Qin mengangguk. Bersambung.